Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul mutalamin, para jamaah Masjid As-Sakinah kang pun muliakan karya Allah. Tentunya sebelum kita memulai pengajian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita terwujud pada malam hari ini kita bisa melakukan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita bisa melaksanakan rutinan ngaji. Wa kun mustafidan li kulli yawmin ziyadatan bil ilmi wasbahdi fi bukuril fawaid. Jangan sampai satu hari terlewat bagi kita untuk menambah ilmu. Jangan sampai satu hari ini kita terlewatkan untuk kemudian tidak menambah ilmu. Bahdi bukuril fawaid. Bagaimana kemudian kita bisa berenang di laut ilmu. Artinya orang jika memiliki ilmu yang lebih, tentunya kualitas daripada ilmu yang kita miliki itu menjadikan amalia kita menjadi lebih sempurna. Artinya kesempurnaan apapun, amalia apapun sangat ditentukan dengan kualitas ilmu kita. Justru dari itu maka kesempatan kita bisa berkumpul bermuajahah pada malam hari ini patutlah kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga pada malam hari ini marilah sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi dan Rasul kita. Intinya wis pokoknya segala-galanya bagi kita. Wis pokoknya mutlaqu fi'lin nabi hujjatun wa mutlaqu qaulin nabi hujjatun wa mutlaqu istiqra'in nabi hujjatun. Semua ucapan Rasulullah hujjah. Artinya apa? Tidak ada yang salah. Patutlah kita mensuri tauladannya. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun hujjah, mesti benar. Patutlah kemudian kita mensuri tauladani seluruh tindakannya. Wa mutlaqu istiqra'in nabi, ketetapan Nabi, walaupun Rasulullah tidak menyampaikan tapi tidak melarang, namanya istiqra', ketetapan Rasulullah itu juga hujjah. Diamnya saja juga benar. Masya Allah, tentunya di bulan Rabiul Awal ini kita untuk mentauhidkan hati kita, untuk kemudian mentaklukkan hati kita, untuk kemudian mengokohkan kecintaan kita kepada Nabi Rasulullah SAW. Itulah kemudian kenapa tidak mau ditandang kiri nenek agar kecintaan ini kepada Nabi Rasulullah SAW tidak kemudian memudar, tidak kemudian meluntur. Naudzubillah min, dan tetapi juga bagaimana kemudian semakin hari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW semakin menguat. Tentunya akan berbarengan dengan bagaimana kita mensuri tauladan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masuk ke al-mabhas sadis, pembahasan yang ke-6, yaitu tentang mujmal. Lafaz yang ada di Al-Quran, lafaz yang ada di hadis, itu ada yang mujmal, gemblengan, global, tidak terperinci. Dan terus piye? Contoh, wa aqimus sholata. Wa aqimu kemarin itu fi'il amr, tadulu alal wujub. Setiap kalimat perintah yang ada di Al-Quran maupun hadis mesti wajib selama tidak ada dalil bahwa itu sekedar sunnah.
aqimus shalah wajib. Lah as-shalah kaya apa kan masih mujmal. Lah shalah itu yang namanya mujmal. Lafaz yang butuh perincian. Nah kemudian butuh bayan yang menjelaskan, yang mengkontekkan, yang mewujudkan kaya apa sih sholat itu, kaya apa sih zakat itu. Nah maka kalimat sholat, kalimat zakat itu kalimat yang masih butuh penjelasan. Itulah yang di dalam istilah usul fikih namanya mujmal. Nah kita harus mengenal itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kemudian untuk memahami Al-Quran secara langsung butuh perangkat ilmu yang sedemikian rumitnya. Ada usul fikihnya ya yang kita terangkan ini. Paling tidak katakan antara bapak bahwa ternyata untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, tentunya butuh perangkat yang bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Apalah takilun. Dan itu bukan bagian mikiro. Nah sekarang masuk kita ke bab mujmal. Ma wal mujmal, apa itu yang kemudian dikatakan mujmal? Al-mujmal ma yaftakiru ilal bayani. Ma itu lafaz yaftakiru kang butuh apa ilal bayani marang penjelasan. Lafaz yang mujmal yang ada di dalam Al-Quran maupun ada di dalam As-Sunnah itu namanya mujmal. Dan apa mujmal itu? Ma yaftakiru ilal bayan, sebuah lafaz yang membutuhkan penjelasan. Kalau di Quran seperti lafaz Quran di dalam firman-Nya Allah min qauli saking dawuh Allah taala kalian malu Allah. Teng Al-Qur'an kan wonten wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu qur'in di dalam surat Al-Baqarah. Wal mutalaqqatu lan tapi pira-pira wadon kang nyandang tolak wanita yang diceraikan yatarabbasna itu ngerti-ngerti sapa mutalaqqat menunggu, berarti masih dalam keadaan masa iddah. Bi anfusihinna kelawan awak dhewe pira-pira awak dhewe ne mutalaqqat oleh nunggu oleh iddah mongso menunggunya salah satu buruin ing dalem telu pira-pira Qur'an. Nah, Qur'an ini dari bahasa. Qur'an ini apa? Qur'an ini malah lafaz yang mujmal, lafaz yang berarti ganda. Ada pendapat yang mengatakan Qur'an itu maknanya suci, ada yang Qur'an maknanya khat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Qur'an jamaknya quru itu adalah suci. Berarti menurut Imam Syafi'i tentang ayat ini bahwa wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki masa iddah. Masa iddahnya, masa menunggunya dia boleh menikah dengan orang lain masih dalam rujuk. Artinya ketika rojiknya tolak 1 dan tolak 2 bukan tolak 3, maka ketika masih masa menunggu itu berapa harinya? Salah satu qur'in 3 kali sucenan. Itu menurut Imam Syafi'i. Madzhab yang lain qur'u itu atau mufradnya qur'in itu bukan suci tapi malah khat. Nah jawabnya kan bertentangan toh. Sing siji suci qur'u, sing siji malah khat. Lah Imam Syafi'i pengambil pendapat bahwa qur'in itu bermakna suci. Berarti wanita yang dicerai oleh suaminya selama dia masih dalam keadaan qur'in itu bisa balik. Rujuk. Nah kalau sudah lepas dari masa salah satu qur'in 3 kali sucenan, kok pengen balik karena masih rojiknya, maka harus nikah baru lagi. Ya wis limon berarti manten lanang, manten wedok, saksi, terus wali, kemudian ijab dan kabul. Ya sudah lengkap nih. Tapi ketika masih dalam masa salah satu qur'in, maka di situ rojak tuh kita ayo sedalan aja
wis itu tadi emosi. Maka sekadek rojak putih, ayo cek balik. Sudah cukup selama masih masa yang terobasnya bilang usia. Dikatakan sebenarnya, Pak, Bu, memahami ayat itu semacam ini. Maka lafaz huruf atau mufradnya kuhin itu namanya lafaz mujmal. Karena apa? Fa'inal krono teman satu kelakuan yahtamilu ik memper apa lafaz huruf memper al khaido ing manofet wal adhar wal makna suci. Listirokil Qur'in krono listirokil Qur'in krono sekutonane maknane lafaz Qur'i bainal haidi ing dalam antarane manofet wa tuhri lan makna suci. Lah Imam Syafi'i dijelaskan mengapa kok mengambil suci ini adalah karena tabarruk bisa karena sudah ibro itu apa? Dengan 3 kali suci bisa dipastikan bahwa dia tidak menyimpan mani daripada suaminya. Wes jelas mesti dijamin bersihnya bahwa ketika dicerai dia sudah tidak mengandung dari suami yang pertama. Suci, pegang dalam keadaan suci, terus kan 1 suci nek 2 terus kan suci nek. Nah, setelah head itu dia sudah pada head itu dia sudah dalam keadaan bebas. Lalu semuanya berarti tidak dikhawatirkan bahwa ada di lahirnya wanita yang menyandang nama idah itu janin daripada suami yang pertama. Nah, kan jadi gitu, Pak. Ini namanya apa? Yang lafaz Qur'in yang jamaknya huruf seperti di dalam Al-Qur'an. Salah satu hurufnya itu menurut Imam Syafi'i bimakna suci tuhri. Dan berarti lafaz Qur'in atau huruf jamaknya itu namanya lafaz yang mujmal. Makanya kalau kemudian berbeda pendapat sah-sah saja. Itulah ikhtilaful ulama rahmatun. Begitu kita Quran kok beda pendapat. Nah disinilah kalau kita mengusul karena memang mujmal, betul? Bukan lafaz yang kopi. Lafaz yang mujmal memang karena Quran itu gimana 2 ngarep buat boleh kamus maknanya 2. Tapi Imam Syafi'i menentukan suci dengan alasan dengan kesucian itu bisa lebih dijamin atas kesuciannya, ibrotnya rahim daripada wanita yang dipegang itu betul-betul tidak ada sisa sedikit pun dari suami yang pertama. Adalah, jadi setiap perbedaan itu tidak kemudian salah. Yang satu benar, yang satu salah. Sebelum saya mencontohkan yang paling mudah itu, Pak. Antara sarungan karo celononannya apa itu sering saya sampaikan karena mencerna itu lebih enak. Imam Syafi'i mengatakan api sarungan, Imam Abu Hanifah api celononan. Alasannya, nah itu pendapat dari mana? Dari Rasulullah semua kan, Pak? Apa kemudian itu tidak dari Rasulullah? Berarti sing sarungan benar, sing celononan salah, boten. Apa yang kemudian celononan benar, sing sarungan salah, dia boten. Nah itulah kemudian ikhtilaful ulama rahmatun. Sebab Imam Syafi'i berpendapat kok api celononan jutaan karena keseharian Rasulullah memakai izar dan jubah. Nah kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa api celononan, aneh enggak? Padahal lagi gendino. Gendino apa? Jubahan kalian izaran. Kok Imam Abu Hanifah berani berpendapat begitu? Karena Imam Abu Hanifah tujuan Kanjeng Nabi gaya jubah, gaya sarung tidak lain tidak bukan untuk menutupi auratnya. Karena tradisinya pakaian sana itu seperti itu, menjadi seperti itu, menutupi aurat. Imam Abu Hanifah berpendapat hasil menutupi aurat itu lebih hasil celana dibandingkan sarung. Mengapa? Ketika jatuh tetap terlindungi, ketika tidur tetap aman, jajar sarungan. Ayo, mulai dulu nih, Pak. Lalu mau bukan teh goro-goro balik, bocah cilik-cilik itu udah sekolah turun. Lah aku lagi mas.
Tapi mau anu ketok ngadeg, mau isu-isu ini lah caci-caci ngadeg kabeh to. Ya Allah Gusti, mangkane sing putri lek tilem kula wajibaken damel training setiap anak putri lek turu trainingan, sing putra lek turu kudu katokan. Karena tersingkat. Jajal lek celananan Pak. Ayo celananan. Mbok pulau kaya apa enggak? Ketutup kan? Nah iya itu makanya Imam Abu Hanifah berpendapat api celana. Misalnya numpak onto ibu, ayo belajar. Bikin video jogi, ibu-ibu kayak truk ruang buruan terus mau ngecek terus sempat karo terkait gunting garo kantor itu, Pak. Wah, ya disotek ngomongnya sing ngerti yo rada kang genah kowe tole waduh iki. Lah ini lho bukti. Berarti ibu lek ajeng medal damel walok. Sing celana ngono ta. Sing sak jempol. Lah iku lah. Makane sing duwe utama nek yang sepuh-sepuh nika mesti di samping sarungan damel celana utawa katok sepertel. Iki kalau putih kok boro-boro iki lho. Sing tak bener ya sing kasarungan yo kan. Nah, itu baru yang ingat. Inilah yang kemudian istilah ulama mantul. Jadi perbedaan ulama itu tentunya adalah solusi. Sing celana praktis, sing sarungan lebih praktis, kontennya kan sarungan lebih praktis nih oke. Oh, niku nggih, mujmal nggih, sampun nggih. Ya. Terus bayan, tadi kan yaftar al-bayan, sesuatu atau lafaz yang membutuhkan penjelasan, bayan. Kemudian pertanyaannya, mau bayan itu apa? Penjelasan itu apa? Kita arifilah, kita gak terus mikurut anak-anak itu, mboten. Al-bayan ikhrajus sayyi min haizil iskal ila haizil tajari. Yang dinamakan bayan adalah mengeluarkan sesuatu min haizil iskali saking panggonane angel ila haizil tajali marang panggonane jelas. Yang dinamakan bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari hal yang rumit, dari hal yang tidak bisa dipahami, dari hal yang tidak bisa dimengerti, dari hal yang tidak bisa diketahui menuju sesuatu yang jelas. Bayan itu banyak macam-macamnya adalah pokoknya mengeluarkan sesuatu ikhrajus syai'i min haizil iskali ila haizil tajali, mengeluarkan sesuatu dari kondisi sulit menuju kepada kondisi jelas. Inilah itu gaya keterangan makanya enak kamera juga dengan jembatan itu lebih nasal. Kamera itu namanya gaya, karena dengan begitu jenengan ngetos wah kayak lewat ini jenengan make up aja lewat seperti tenan kan? Nah ada penjelasan itu namanya ikhraju min haizil iskal ila haizil tajali. Bahwa dan ini macam-macam mengeluarkan dari kondisi sulit menuju ke kondisi yang jelas. Ini beberapa macam. Al-awwal yang pertama bayanu bil qauli, penjelasan dengan ucapan. Contoh di dalam Al-Qur'an didhawuhi Allah masalah fi shaubit tamattu'i, di dalam menjelaskan poso ing dalem nalikane bayar game haji tamattu. Indonesia duwe nang hajine haji kan perlu tamattu ifrad karo qiron. Tamattu itu mendahulukan amalan umroh, mengakhirkan amalan haji. Kalau ifrad itu mendahulukan haji, kemudian mengakhirkan umroh. Qiron membersamakan amalan haji bersamaan amalan umroh. Tamattu ini paling enak sehingga wajib membayar dam. Damnya loro, satu beleh, utawa lek gandhe duit poso. Nah poso ini kan tidak ada penjelasannya. Tidak ada penjelasannya. Kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa ketika kita melaksanakan haji tamattu, maka ketika kita mengambil kafarahnya, mengambil damnya,
kita ambil dengan puasa karena apa itu tidak duit. Nanti kalau cerita koncoku, wes paham Gus, wes. Tapi kira apa mau pelok manasik umroh, pinter tenan ya. Persoalannya bukan paham, persoalannya kulino karo gak. Belajar karo gak lali do bocah niku jumrohne sanune 3 juta. Wes bayangi mulai sementara anak kok dibuju. Ini lho Pak, gak sedikit. Akhirnya nopo? Mulai beralih dan kerana menghindari, maka mikotnya ambil beralih. Mulai orang jujur Masjidil Haram, tapi jujur mantap. Lalu kok saling mentudah, Pak Andi. Dan jangan nanti kan saya kira pas kerja ikhram, dan dia cuma musik dong pas sekolah ini. Dan ini masuk loh. Karena kita bayar dan kan lagi bayar dan tempat dus 1,5 juta setengah, berarti satunya kada 500 pro kalian. Akhirnya ancang-ancang itu gini kok. Tinggal oleh bojo karo anake, krono blangar niku akhirnya bayar. Maka begini. Lah bisa misalnya dia gelem poso. Tapi buatan nututi sebab terriki penjelasannya dengan menggunakan bayanun bil qauli, penjelasan dengan ucapan sebagaimana firman-Nya Allah di dalam poso tamattu fasiyamu salasati ayamin fil haji wa sabaqatin idza raja'tum tilka asratun kamilah di dalam surat Al-Baqarah. Bagi siapa yang membayar dan tidak sanggup kemudian dia harus berpuasa, maka 3 hari dilaksanakan ketika dia haji dan 7 hari di rumah. 7 hari di rumah ini. Lah penjelasan kados ini namanya bayan bil qauli. Kalau Allah Taala dijelaskan sisa. Sebab ada yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Wa aqimus sholata yang jelaskan salat kan betul-betul kan di Quran. Yang ada penjelasannya melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayat hadisnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dicontoh karo Kanjeng Nabi. Nah itu namanya bayanun bil fi'li, bukan bil qaul. Berarti macam-macam daripada penjelasan daripada kalimat yang mujmal. Rupane sholat niku kan pasti mujmal. Kaya apa sih sholat itu? Lah dijelaskan, dibayarkan, dipertelahne dengan hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu sholat sapa sira kabeh kamar aita kaya oleh ningali sapa sira kabeh ni ingsun. Sholatlah kalian semua sebagaimana aku melaksanakan sholat. Inilah. Dan dari sinilah kita mengetahui bahwa inilah yang kemudian dia coba ini. Jadi rumit memahami Al-Quran. Tapi dalam usul fikih akan banyak menggali ilmu dari Al-Quran. Nggak akan ada habisnya. Nggak akan. Contohnya ada nih. Inna sofa, saya sering kalau sampai akan dan masuk pulau pelan-pelan di nalar sehingga oh iya. Inna sofa bal marwata min sa'atillah kaman ajal baita awit tamar wa junaka alai ayat tawwafa. Ayat ini kalau dipahami kan guru menjelaskan yang sofa marwah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ismail betul. Tapi digali menjadi hukumnya berapa? Dan hukum ini menjadi kaidah kuliah. Yang kaidah kuliah ini menjadi hukum-hukum yang lain yang kasusnya sama seperti Inna Sofa wal Marwah. Kasusnya kan Kanjeng Nabi haji. Wah ya sa'i, sahabat enggan melakukan sa'i. Sebab nopo teng Sofa gone berhala. Tok gone Marwah yo berhala. Tok Kanjeng Nabi la awake dhewe sa'i. Mulai kok berhala, nuju nang berhala, koman balik nang Sofa, yo nang berhala nek turunlah ayat Inna Sofa wal marwata min sa'atillah sing paman hajar baina awit tamar fala junaka alai ayat apa yang ketika sa'i enggak dosa masih orang kalau akan gerak lani kan jadi cerita tok Pak ya kan kan jadi cerita tok
Tidak jadi hukum, tapi ketika digali dengan usul fikih menjadi hukum, benar Pak? Yang kasus yang lain bisa dipadankan. Menurut Imam Izzuddin Ibnu Abi Salam berpendapat bahwa ayat ini kemudian menjadi kaidah kuliah la yutraku al-haqqu li ajlil batil. Ora kena ninggal perkara kang hak sementara di situ ada kebatilan. Kae tok hak tetep kudu dilaksanakan masalah orang yang batil. Tetep we sayo masalah orang yang kalau ora dosa. Berarti jika ada kasus-kasus yang lain yang sama dengan kasus itu, maka ketika dia tidak boleh ditinggalkan, ojo, tetap tekan pemikat. Masalah banyak berarti. Contoh, ini nonton Modi nomor betul, Pak Modi, atau apa ya, Pak Naik, wah, mau ngakiti, nang kono acarane, payupan, degleman. Kan biasa mantan dia mantan nggih. Panjenengan arep boten teko. Dosa dengan sebab layu itu alhamdulillah diajibake. Lah nek iki kok jenengan boten hadir, boten ngakiti, sementara yang tahu tentang bagaimana akad sebuah pernikahan yang sah niku panjenengan, dan terus sing ngakiti sapa? Apa akan terjadi sebuah perzinahan? Maka panjenengan wajib hadir masih nang kono tayupe. Enak judine, enak mendeme, enak wong wedok udone, teko tetep nekahno. Nah, kalau enak mayit misalnya mati biasa, tengah umum pondok kan ngoten. Wong iki jajan kanca dipilih cak mabuk di laut. Ya, begitu ngomong, Pak. Saking gak kuat itu pondok nang kali. Yo ngono sing diatek iki tonggo. Delalah kecelakaan. Ninggal dikubur itu kuburan di sini botol botol minuman disanjung di coba. Nah kalau ketika dia mati, dia muslim masuk biaya anu itu muslim, maka dia juga harus diperlakukan sebagaimana muslim mengatakan ya. Dan coba. Nah andaikan dia tidak mau hadir, kalau bocah kuwi mau ngakali karuan, ngono lho sing layak yo wis nggo bapane gak karuan. Lha iku lek buntel kae buntel lho. Lontong terus piye? Ya coba. Terus gak disolati, terus gak dikafani, gak didusi, tidak sebagaimana memperlakukan jenazah muslim. Dosa hati. Coba. Maka wajib masuk di situ ada kemungkaran. Tapi di situ juga ada hak yang harus kita lakukan. Ya beneran hadir, ya masuk sing ngelati sampean tok awake dhewe-dhewe tok ndak apa-apa. Tandang-tandang dhewe, didus-dusi dhewe, disudeni dhewe, diulesi dhewe, dikafani dhewe, baru kaya cara mendeme gak ngerti lagi. Pelongker apa jajal. Carane ngedepne, carane lah. Coba, lah sing ngerti jenengan tok. Malah gak teko ae. Krono kaya ngono nggone, lah boten saged tetep hadir. Inilah maksud saya bahwa ternyata usul fikih itu adalah bagaimana kita menggali Al-Qur'an, hukum-hukum yang ada Al-Qur'an, yang nilai yang kiamat akan pernah ada. Tidak relevan, itulah Al-Qur'an. Luar biasa. Makanya gabine ayat yo binasofa wal marwata min sa'irillah jadi sebuah hukum, dan produk hukum ini menjadi kaidah kuliah la yuqab batil kurang nek awake dhewe ninggal hak karena di situ ada kebatilan tetap kudu dilaksanakan. Nah ini kan menjadi kaidah saya Terus bahasa bayanun bil fi'li, penjelasan atau keterangan yang dengan cara menggunakan perbuatan. Kabayan fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana koyo oleh nglakoni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyat sholati ing jangkrik gepenge salat. Kaifiyah maknane apa? Cara. Jadi sing kalau tukang pondok ya kalau tulis jangkrik gepeng jenenge apa? Cara. Ya kalau tulis jangkrik gepeng. Soalnya jangkrik gepengnya coro niku lek istilah Jawa Tengah kan jangkrik gepeng.
Lah nggih kula lare pondok nyat, lare nembe pondok nggih kula maknani jangkrik gepeng. Lah wayah kon maju nggih. Kaifiyata sholati ing jangkrik gepenge salat guyu wong. Karena aslinya. Lah iki kaifiyah kan maknane cara. Lek nulis Jawa kan kaya jadi Kanjeng Nabi menjalankan bagaimana cara sholat yang benar itu dicontohkan. Sementara di dalam Al-Qurannya buat itu sholat tok, buat itu zakat tok, zakat kaya apa nggak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Penjelasannya apa? Dari Rasulullah SAW yang mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk kemudian menjelaskan zakat itu perinciannya seperti apa, tertulis itu. Nah itu nanti yang bayan bil kita. Wasalisu utawi bayan kang kaping 3 bayanun itu penjelasan bil kita kelawan tulisan. Kabayan maka diri zakati kaya tulis kaya penjelasane pira-pira ukurane zakat. Wadiyatil a'dha'i lan pira-pira dendane pira-pira anggota lek padha ketok tangan sakmene dendane apa, lek ketok siji dendane apa, ketok kuping dendane apa, nyuwe lambe dendane apa, jelas dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Mu'adz bin Jabal kemudian dipublikasikan di zaman karena saat itu Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjelaskan tentang maqadiruz zakat karo wadiyatul a'dha dituliskan. Nah, penjelasan semacam itu namanya al-bayanun bil kitab kelawan tulisan. Yang terakhir warobu utawi yang kang kaping 4 bayanun iku penjelasan bil isyarat kelawan isyarat. Kakolihi kaya dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu utawi sakulan. Hakada betul jelasan kan Nabi sak mulane asyhadu hakada wes gitu. Terus yang kedua asyhadu hakada sing siji dipendem 1 bulan itu ya 30 ya 99 di Kanjeng Nabi itu bayan dengan isyarat menjelaskan dengan isyarat. Rasulullah tidak menjelaskan tidak menyebutkan 30, Rasulullah tidak menjelaskan 29 asyhadu hakada selesai 30 kan asyhadu hakada terus yang kedua nih hakada 29 dari 1 bulan ada yang 30 ada yang 29 dan itulah yang kemudian dikenal dengan koma ria. Di koma ria tidak ada 31 gitu yang ada di pun yakni misalkan sapa Kanjeng Nabi salasina ing 30 yaman apane dinane suma ada mongko nuli baleni sapa Kanjeng Nabi al-isyaratane isyarah bi asabi kelawan pira-pira dijine Kanjeng Nabi salah samaratin kelawan 3 pira-pira ambalan wa haddasa lan ngeker sapa Kanjeng Nabi ibhama ing jempolane Kanjeng Nabi jempol ibham bisa lisati ing dalem ambalan kang kaping 3 isyarotan krono isyarat ila anasarro marang teman satune sakulan kok yakulu iku terkadang ana apa sahar tisatan iku songo wa isriuna lan sejarah pondok jelas. Nggih. Bisa dipahami ya. Itulah di Al-Qur'an ada yang mujmal. Kan jenengan misalnya memahami Al-Qur'an, waktu sholat seperti apa? Mbok golek sampai dobel wonten sholat golek kaya apa? Baru dikatakan di hadisnya Kanjeng Nabi itu namanya bayanun bi'li. Pengalaman kan betul betul. Zakat rinciannya kata sokong di boten won. Nah itu kemudian dijelaskan kalawan Kanjeng Nabi. Lafaz yang seperti itu dinamakan lafaz yang menjelma. Karena dia sangat paham. Alhamdulillah kita dapat tambahan ilmu terkait dengan memahami bagaimana mengartikan memahami Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu melalui ilmu usul. Kata yang saya dalam Al-Quran terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau cuma semenit ya, pulau untuk akses sakit Madinah.
sampun milen untuk astu mugi-mugi nyatan ingkang saya menika amargi pun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mawon kebenaran apa? Ada nggih? Nggih. Kalpatan estu dalem pangapunten sakata-kataipun wonten saipun semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.